Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan Syekh Imam Al-Ghazali nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang sangat saya banggakan, khususnya jamaah Masjid Ar-Rabbaniyin Kampus Unisnu Jepara, yarhamukumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas yang baik. Kita lanjutkan pengajian sebagaimana amanah yang disampaikan oleh pengurus masjid kepada kita untuk melanjutkan pengajian yang dulu ketika Ramadan sudah kita bahas, kita ngaji. Dan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Kasyf wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan hari ini bagi yang sudah pegang kitabnya, risalahnya, kita akan melanjutkan di halaman 6 paling bawah fasal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Faslun, ay hadha faslun, wa minhum man yazunnu anna ta'atahu aktsaru min ma'asihi, wa minhum lan iku setengah sangking usatul mukminin, orang-orang pendurhaka tetapi dari golongan orang-orang mukmin. Man utawi ana wong ya zunnu kang menyangka nyono sapa man anna ta'atahu ing sak temene taate man iku aksaru luweh akeh min ma'asihi katimbang pira-pira kemaksiatane man. Li'annahu krana sak temene man niku la yuhasibu, ora ngitung-ngitung, tidak bermuhasabah sapa siman nafsahu ing awak dhewe ne man, wala yatafaqqatu lan ora niti-niti sapa man ma'asiyaha ing pira-pira kemaksiatane nafs. Wa idza amila ta'atan hafidhaha wa'tadda biha, lan ing dalem nalikane nglakoni sapa man ta'atan ing suatu ketaatan, hafidha mongko ngreksa sapa man ha ing ta'at, wa'tadda biha lan nganggep sapa siman biha kelawan ta'at. Contone kalladzi kaya wong yastaghfiru kang istighfar jaluk ngapura sapa alladzi Allah ing Gusti Allah bilisanihi kelawan lisane alladzi, wa yusabbihu lan maca tasbih utawa mensucikan sapa alladzi billaili ing dalem wektu bengi wan nahari lan wektu rina, masalan ing dalem upamane mi'ata marratin kelawan 100 ambalan au alfa marratin utawa kelawan 1000 ambalan. Tapi summa yagtabul muslimina, nuli keri-keri ndek ghibah ngrasani sapa alladzi al muslimina ing pira-pira wong Islam, wa yatakallamu lan guneman ngomong-ngomong sapa alladzi bima kelawan perkara layar udha kang ora ngridoni hu ing ma sapa Allah Gusti Allah, untuk ing ngrasani, untuk ing ngomong-ngomong tulan nahari ing dalam sepanjang hari. Wa yaltafitu lan noleh sapa si man alladzi wa ila ma warada min fadli tasbih, maling perkara warada kang tumeka apa ma min fadli tasbih saking keutamaane tasbih. Wa yaghfalu lan lali sapa si alladzi mau amma saking perkara warada kang tumeka apa ma fi uqubatil kadzabina, ing dalem siksane pira-pira wong sing goroh-goroh wan namamina, lan pira-pira wong sing tukang adu domba adu-adu, wal munafiqina lan pira-pira wong sing nifaq, wong munafik. Wa dzalika mahdul ghurur, utahe mengkono-mengkono dzon sing kados wau niku mahdul ghururi, niku merupakan napa murnine ketertipuan, mligine ketertipuan.
Soale fahafidhu lisanahu anil ma'asi, fahifdhu lisanihi anil ma'asi. Mongko utawi menjaga lisane alladzi anil ma'asi saking pira-pira kemaksiatan niku akadu min tasbihihi. Akadu niku luwih kuat min tasbihihi katimbang tu'e meto tasbih alladzi niku wau. Fasubhana man saddana an halitambi. Mongko maha suci zat sodda kang nyegah sapa manna ing kita anha saking maasi litambihin krana pengeling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, para jamaah ingkang kula hormati, dulu sudah pernah kita sampaikan di dalam pengajian-pengajian di Ramadan ya, tentang ketertipuan karena memang Al-Kasyf wa Tabyin niku membahas tentang ghururul khalqi ajmain niku. Ketertipuan dari berbagai dimensi dan itu bisa menimpa siapa saja. Termasuk pasal yang dulu pernah kita bahas itu usatul minal mu'minin. Jadi ada pemaksiat tapi dia termasuk golongan orang mukmin sebenarnya. Termasuk kemarin itu orang yang mengandalkan nasab itu juga tertipu ya. Jadi dia mengandalkan nasabnya, mbah-mbahane wong soleh, bapak-bapaknya orang soleh, buyut-buyutnya orang soleh. Kemudian dia bebas untuk berbuat apa saja karena dia merasa kan mbah-mbah aku soleh gitu. Kan buyut-buyut saya soleh. Sehingga kemarin dicontohkan orang-orang yang seperti itu ya memang termasuk orang-orang yang tertipu. Jadi ada semacam pengkiasan tertentu. Mosok nek misale sing mangan niku wong terus sing wareg ndeke ya ndak mungkin. Jadi jangan mengandalkan orang lain termasuk mengandalkan bapak sing soleh sing apik-apik kemudian kita nung bebas berbuat apa saja. Iku padha wae mau contone. Awake dhewe kepengin wareg tapi sing mangan orang lain ya ndak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Lah fasal sore ini kita mulai membahas wa minhum may yadhunnu anna ta'atahu aktsaru min ma'asihi. Sebagian orang itu kemudian ada yang menganggap taatnya itu lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dia tidak pernah muhasabah soalnya. Dia hanya menganggap wah aku ketaatanku itu lebih banyak daripada maksiatku. Nek misalnya wis melakukan ketaatan wah kita wis bangga. Dihitung-hitung terus. Sing dieling-eling hanya ketaatannya saja. Satu sisi memang baik ya. Jadi ngitung-ngitung ketaatan karena untuk membangun optimistik gitu. Tetapi satu sisi di sini disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Contohnya ngene, awake dhewe itu beristighfar terus karo lisane. Tasbih terus subhanallah. Kemudian istighfar astagfirullahaladzim. Iku tok sing dieling-eling. Sementara ndekne iku meskipun istighfar 100 kali atau 1000 kali setiap hari, tetapi dia lupa ngerasani wong sedina-dina. Jadi thumma yaktabul muslimina wa yatakallamu bima la yardahu Allahu tulan nahar. Ndekne ora krasa nek saben dina iku ngrasani wong. Ini bentuk ketertipuan. Iya sih memang dia istighfar setiap hari, tasbih setiap hari, tidak kurang dari 1000 kali. Tapi dia ngerasani wong sedina-dina padha wae. Dia hanya menganggap fadlu tasbih. Dia hanya memegangi dalil-dalil sing terkait kalian keutamaan bertasbih, keutamaan beristighfar. Tapi dia lupa tidak mau mengingat bahwa wong sing tukang bohong, tukang ngrasani, beradu domba, munafik itu juga mendapatkan ukubah atau mendapatkan balasan siksa. Nah, ini namanya mahdul ghurur. Jadi ada ketertipuan yang sangat nyata, yang sangat murni ya. Jadi awake dhewe wis merasa bahwa ketaatane pasti lebih akeh daripada kemaksiatane karena dhek selalu ngitung-ngitung aku setiap hari istighfar ping 100, aku tasbih ping 100, istighfar ping 1000, tasbih 1000 kali. Tapi dia tidak nyadar bahwa setiap hari ndekne niku ngrasani wong, gibah nek ndi-ndi, setiap tempat jagong pasti ngoceki aibnya orang. Yang namanya gibah itu kan zikruka akhaka mala yukrihuhu ya. Kita
menyebutkan seseorang terkait dengan suatu kondisi, nek orang tadi mendengarkan itu pasti dia nggak seneng, itu kan kategori ghibah. Meskipun Al-Ghazali sendiri di dalam Ihya Ulumuddin itu mengkategorikan ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Di dalam bab namanya bab ma yurakhasu lil ghibah, sesuatu yang ditoleransi kita kemudian oleh ghibah gitu. Macam-macam itu, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Tapi fasal ini menyebutkan orang yang tertipu itu juga orang yang menganggap bahwa ketaatannya itu lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dia ini melakukan ketaatan langsung dihitung-hitung sedemikian rupa. Contohnya dia istighfar 100 kali, 1000 kali tasbih, tetapi dia lupa ternyata setiap hari dia ngomong wong gibah wong sing dieling-eling mek keutamaan tasbih be istighfar gitu. Tapi ungkubah bagi kadzabin annamamin munafikin ora dieling-eling. Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa fahifdzul lisanihi anil ma'asi akadu bin tasbihi. Menjaga lisan supaya tidak berbuat durhaka, berbuat maksiat itu bahkan seharusnya lebih dilakukan daripada sekedar tasbih. Ana wong sing sok-sokan ya tasbihan subhanallah, tapi ndekne nyelatunan wong, senengane memprovokasi orang dan lain-lain. Aslinya itu menjaga lisan itu lebih diutamakan, lebih kuat, lebih dikuati, lebih diprioritaskan daripada ndek hanya sekedar tasbih, tapi lisane ora dijaga. Ya sama dengan kemarin pengajian kita yang sudah pernah kita lakukan itu ya. Dawuh Kanjeng Nabi, tuba liman anfaqal fadla min malih wa amsakal fadla min lisani. Jadi bejo banget bagi orang-orang yang memiliki harta benda yang lebih itu diinfakkan, tapi kalau memiliki mulut yang lebih itu ditahan. Tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani asnafil maghrurina wa aqsamu kulli sinfin. Utawi iki iku fasal jelasno masalah asnaf fi bayani asnafil maghrurin ing dalam jelasake pira-pira werna kelompok maghrurin, orang-orang tertipu, wa aqsami kulli sinfin lan pira-pira bagiane saben-saben kelompok. As-sinful awwalu minal maghrurin al ulama, utawi kelompok pertama minal maghrurin saking pira-pira wong sing tertipu niku al ulama, niku ulama. Ulama juga bisa terjangkit virus ketertipuan. Wahum utawi al ulama niku firaqun wonten pira-pira firqah kelompok ya. Firqatun minhum lamma uhkimat al ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah ta'ammaku fiha. Minhum iku setengah saking firaq. 5 ahkamat al-ulum asy-syar'iyyah, karena perkara ahkamat kang ngukuhake al-ulum asy-syar'iyyata wal aqliyata, utawa lim uhkimat al-ulum asy-syar'iyyatu dipun kukuhna apa al-ulum asy-syar'iyyatu ilmu asy-syar'iyyatu kang bangsa syar'i wal aqliyatu lan bangsa akli ta'ammaku fiha mongko padha memperdalam jeruk-jerukake sapa al ulama firaq niku fiha ing dalem al ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah washtaghalu biha lan padha ketungkul karo bahasa pesantren utawa padha tersibukkan sapa ulama biha kelawan ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah, tapi wa ahmalu tafaqqudal jawarih wa hifdhaha 'anil ma'asi, lan padha ninggal utawa ngenggurna sapa ulama tafaqqudal jawarihi ing neliti pira-pira jawarih anggota badan, wa hifdhaha lan menjaga al jawarih 'anil ma'asi sing pira-pira kemaksiatan, wa ilzamaha lan netepno
al jawarih at-ta'ati ing pira-pira ketaatan wa tarru bi ilmihim wa dhannu annahum 'indallahi bimakan lan padha nrimo ketertipuan sapa ulama model niku wau bi ilmihim kelawan ilmune ulama wa dhannu lan padha nyono sapa ulama annahu ing sak temene ulama niku wau 'indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah bimakanin niku untuk posisi tertentu. Wa innahum qad balagu minal ilmi mablaghan la yu'adzibullahu mithlahum bal yaqbalu syafa'atahum fil khalqi wa la yutalibuhum bidunubihim wa khotoyahum wa hum maghrurun. Wa innahum lan satamene ulama ikut balagu padha sampe sapa sing ulama mau minal ilmi sangi ilmu mablaghan ing suatu nggon tumeka utawa pencapaian la yu'adzibu kang ora bakal nyiksa sapa Allah Gusti Allah mitlahum ing sepadane ulama niku wau bal yaqbalu balik bahkan terima sapa Allah syafa'atahum ing syafaate ulama niku wau fil khalqi ing dalem makhluk yang lain wala yutalibu lan ora nuntut sapa Gusti Allahum ing ulama wau bidunubihim sebab dosa-dosane ulama niku wau khotoyahum lan pira-pira kesarane ulama wa hum maghrurun wa hum utawi model ngoten niku maghruruna iku wong sing tertipu kabeh fa innahum law yanzuru bi ainil basirah monggo sak temene ulama wau law nazaru lamun padha angen-angen sapa si ulama niku wau bi ainil basirati kelawan peningale ati ainil basirah la alimu annal ilma ilmani mongko padha ngerti sapa ulama wau annal ilma ing sak temene ilmu iku ilmani ana dua ilmu rupane napa ilmu muamalatin wa ilmu mukasyafatin rupane ilmu muamalah lan ilmu mukasyafah ilmu kebuka wa huwal ilmu billah utawi ilmul mukasyafah iku al ilmu niku al ilmu ngawarai billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala babi sifatihi lan kelawan pira-pira sifate Gusti Allah fala budda min ulumil muamalati litatimmal hikmatul maqsudah mangka ora kena ora iku maujud min ulumil muamalati sang pira-pira ilmul muamalah litatimma supaya ento sempurna apa al hikmah al maqsudatu kang disejo wa hiya al muamalah bi ma'rifatil halal wal haram wa hiya utawi al hikmah al maqsudah iku al muamalatu muamalah bi ma'rifatil halal wal haram kelawan ngawerohi halal lan haram wa ma'rifati akhlaqin nafsi lan ngawerohi akhlake jiwa awak al madhmumati wal mahmudati ya kang napa madhmumah dipun cela wal mahmudati lan dipun puji wa mithluhum utawi lan iku padane firqah ulama niku wau iku mislu tabibin niku kaya padane dokter yutabbibu kang nambani sapa tabib ghairahu ing sak liyane tabib bahwa kali utawi tabib iku alilun wong sing bahkan lara qadirun ala tibbi nafsi tur asline mampu ala tibbi nafsi ing antase nambani awake dhewe tapi walam yaf'al falam yaf'al mongko ora nglakoni sapa si tabib niku wa hal yanfa'ud dawa hale ingkari mestine kan lan ora manfaati apa adawau obat bil wasfi kelawan resep sing ana hayhata adoh banget la yanfa'ud dawa ora manfaati apa adawau obat illa min syurbihi kejaba saking diombeni si dawak mau ba'dal himyati ing dalem sakwuse napa parak wa ghafalu an qoulihi ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ngeten niki fasal menjelaskan masalah kelompok-kelompok yang juga masuk kategori kelompok maghrurin, kelompok orang-orang yang tertipu. Nah, salah satunya yang mendapatkan bisa terjangkit virus maghrur niku adalah ulama. Dan nanti ada banyak sekali dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Ulama niku ketertipuannya di mana saja. Ternyata
Ya memang wahum firqatun minhum lima uhkimat al-ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah ta'ammaku fiha dan seterusnya yang sudah kita baca tadi. Ada ulama itu termasuk tertipu gara-gara ini. DE hanya mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmu syar'i dan akli, ilmu syar'iyah dan ilmu aqliyah. Lah, DE hanya tersibukkan di situ saja. Jadi hal-hal sing ketok-ketok itu hanya sibuk ning kono. Sementara DE lali wa ahmalu tafaqqudul jawarih wa hifdhuha 'anil ma'asi. Awake ora diitung gitu ya. Jadi anggota badannya tidak dijaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Ya, mereka itu tertipunya gimana? Karena mereka tertipu dengan keilmuannya sendiri. Waqtarru bi ilmihim wa dhannu annahum 'indallahi bimakanin. Dia merasa bahwa dia dengan posisi keilmuan yang luar biasa niku, itu dia merasa pasti dia duwe posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ning ngersane Gusti Allah dia entuk posisi lah, kira-kira begitu. Dia nyongko ngono karena apa? Dia termasuk wong sing alim, tapi ngalime cuma ilmu akliyah, ilmu syar'iyah. Dia ilmu-ilmu sing ketok, tapi awake dhewe ora pernah dijogo. Berbuat apa saja dia ora peduli, sing penting aku wong balik, sing penting aku wong pinter gitu. Ning pinter ya pinter niku wau, ilmu syar'iyah wal akliyah saja. Lah terus dia rumangsane iku wis mencapai puncak keilmuan sing dengan puncak keilmuan itu mesti ora diadab karo Gusti Allah itu. Bahkan iso nyafaati wong oke. Jadi innahum qad balagu minal ilmi mablaghun la yu'adzibullahu mithlahum bal yaqbalu syafa'atahum fil khalqi. Terus dia menyangka aku rak bakal dituntut karo Allah Subhanahu wa taala sebab aku nglakoni dosa utawa nglakoni kesalahan-kesalahan. Rak mungkin karena apa? Aku wong pinter. Sementara pinter ini gue hanya pinter ilmu-ilmu yang luaran itu tadi. Jadi dia misalnya melakukan apa, karena dia biasanya kan wong pinter-pinter itu bisa memberikan argumentasi ya. Lah dia ini begitu, nek melakukan apapun itu dianggap bisa mengargumentasikan dengan kepintarannya itu, bisa menghilah hukum biasanya. Wah, nongone hukum fikih kan gini. Jadi dia melakukan kesalahan pun itu dia gak rumongso itu. Dan dia hanya menyangka bahwa wah aku rak bakal diadab karo Gusti Allah meskipun berbuat dosa, berbuat kesalahan. Karena apa? Aku pinter. Duwe posisi di mata Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang-orang seperti ini dianggap maghrurun. Oleh Al-Ghazali dianggap orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Ketertipuannya di mana? Begini. Kalau misalnya dia itu mau mau mengkaji lebih dalam, bahkan mengkajinya itu bi'ainil basirah bahasanya Al-Ghazali. Bi'ainil basirah itu dengan pandangan yang lebih dalam dari sekedar pandangan mata ya. Basirah dengan pandangan hati. Nah, itu potensinya manusia itu termasuk salah satunya adalah basirah, fuad, kemudian latifah dan seterusnya itu. Kalau dia itu mau mengangan-angan, mau mengkaji lebih dalam dengan pandangan hati, mereka pasti akan tahu model ulama seperti itu bahwa ilmu itu ada dua macam. Satu namanya ilmu muamalah, yang kedua ilmu mukasyafah. Ilmu sing di sini dan sekarang ketok, dan ilmu mukasyafah, ilmu yang lebih dalam dari sekedar yang ketok-ketok. Ya bahasanya ya ada yang memang empirik, kemudian ada yang lebih dalam dari itu. Ada yang zahir, ada yang batin gitu ya. Ada yang muamalah, ada yang mukasyafah, ilmu yang kasyaf. Mukasyafah itu ya ilmu mengetahui, bisa buka tabir sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu muamalah iya podo pentingnya, ilmu mukasyafah juga penting. Jadi ilmu lahir itu penting, ilmu batin juga penting. Ilmu dekat dengan Gusti Allah itu penting, ilmu membahas apa sing ana nang nggone donya biar sesuai dengan ketentuan Allah itu juga penting gitu ya. Jadi memang ilmu muamalah itu supaya kita bisa menyempurnakan apa kira-kira yang harus kita lakukan. Kita memang harus tahu yang namanya halal haram. Kita harus tahu yang namanya etika berkomunikasi bagaimana. Kita harus tahu hukum-hukum yang ada ning gone donya kaya apa. Itu penting. Tapi lebih penting juga dari itu adalah yang lebih esensial dari sekedar
yang kita bicarakan dalam konteks hukum-hukum itu tadi. Jadi yang lebih esensial itu ya berarti nek misalnya kita bicara masalah sholat misalnya, kita tahu bagaimana cara ruku, cara sujud, cara i'tidal, kemudian tata cara sholat yang lain yang benar dan baik itu bagaimana, itu sangat penting. Tapi lebih esensial dari itu adalah substansi sholat itu apa ya, anjan kudune ngadep ringgone Gusti Allah. Sing dipentingno ora piye sujute, tata carane, itu sangat penting. Karena memang dalam ilmu syariahnya begitu. Tetapi madepe ringgone Gusti Allah itu juga teke itu juga menjadi penting juga itu. Akhlak yang harus dibangun bagaimana, yang mazmumah mahmudah itu bagaimana, begitu caranya. Jadi penting untuk lebih dalam dari itu. Lah nek ana ulama kenapa mereka dianggap tertipu itu? Kalau misalnya ada ulama yang hanya fokus di dalam ilmu-ilmu luar saja, atau ndekne itu hanya memperdalam ilmu-ilmu syariah dan akliyah, tetapi dia tidak memperhatikan pola tingkahnya itu sebenarnya sudah baik atau belum, dia sudah menjaga anggota tubuhnya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau belum, itu diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali kayak dokter sebenarnya, kayak dokter sing dekne itu mampu untuk memberikan obat kepada yang lain, bahkan resep kepada orang lain, tapi dia sendiri sakit gitu. Dia sendiri sakit, padahal dia itu mampu untuk mengobati dirinya sendiri, tapi tidak dilakukan. Jadi wa mithluhum mithlu tabibin yutabbibu ghairahu wa huwa alil qadirun ala tibbi nafsih falam yaf'al wa hal yanfa'ud dawa. Apakah dong bermanfaat obatnya? Ya sama sekali ora bermanfaat meskipun ada resepnya. Karena apa? Ora diombe. Makanya dulu kiai-kiai itu sering mengingatkan orang-orang yang berdakwah misalnya, itu ibarat dia itu dokter, di samping mendiagnosa, memberikan resep, tapi obat itu harus diminum juga. Apalagi kalau dokternya yang sakit, dia wis ngiso ngresepi wong, kemudian iso ngobati wong gitu ya. Wong dong ngombe obat, tapi dek dewe ketika loro dengan penyakit yang sama, kemudian dekne iso mendeteksi, mendiagnosa dirinya sendiri, tapi ora gelem ngombe obate, resep, tapi ora diombe. Nah, hal-hal semacam ini menjadi perhatian yang penting ya. Jadi sore ini sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kita ngaji dua pasal. Yang pertama itu adalah pasal tentang orang tertipu gara-gara dia itu menganggap ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, tanpa dia muhasabatun nafs, tanpa dia ngitung-ngitung gitu ya. Nek nglakoni taat kita kesenengan rumangsane rak ndek dosa blas gitu. Sementara ndek di samping taat iku ternyata ndek niku ya dosane pirang-pirang ning rak terhitung karena ndek hanya fokus pada ketaatan. Itu dianggap juga tertipu gitu. Kemudian yang kedua, ternyata ada ulama-ulama yang juga tertipu, salah satunya adalah hanya terfokus pada ilmu syar'iyyah wal aqliyah, tetapi dia tidak bisa menjaga diri agar tidak berbuat kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, orang-orang semacam itu juga dianggap tertipu, apalagi dia sudah menyangka dengan keilmuan yang sangat tinggi, rumangsane oleh melakukan apa saja, yang penting bisa mengargumentasikan, pemeneh menghelah-helah hukum gitu ya. Rumangsane ora bakal dituntut karo Allah Subhanahu wa taala. Lah bentuk ketertipuannya justru di situ. Dan memang orang-orang sing hanya bertumpu pada ngelmu apalagi disebarkan tapi tidak menjaga diri, itu oleh Imam Al-Ghazali diibaratkan kayak dokter yang mampu memberi obat orang, mampu mendiagnosa orang, memberi resep orang, bahkan orang-orang bisa sembuh tapi dia sendiri sakit, iso mengobati dirinya sendiri tapi tidak dilakukan. Kira-kira permisalannya semacam itu. Itu dulu yang kita sampaikan di sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah ngaji kitab Al-Kasyf At-Tabyin nanti akan kita lanjutkan setiap hari Selasa, dan Masjid Ar-Rabbaniyin tentu sudah memprogramkan setiap hari ada ngaji kitab semacam ini. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.